sempat ada video beredar nih terkait lagi ujian S3. Iya, itu sidang seminar hasil program doktoral ilmu ekonomi ya, public policy di Universitas Trisakti. Alhamdulillah, kita disertasinya udah ujian udah sidang hasil, tinggal nanti sidang tertutup, kemudian terbuka ya. Dan semua proses alhamdulillah dilalui dengan baik dan penuh dengan sukacita, belajar gembira ya. Jadi di 5 tahun terakhir ini saya dengan izin Allah menyelesaikan S2 dan udah di ujung proses S3. Doain mudah-mudahan paralel juga kita berproses menuju nanti profesor, guru besar. Ya kan nih soal dedikasi, pelayanan, pengabdian, kemudian soal mengajar di kampus. Nah, kita ada kampus kan Institut Darul Quran. Nah, kita proses semuanya. Artinya dan ini bukan buat sombong, bukan buat ria, tapi buat jadi contoh juga. Motivasi buat santri, buat anak-anak kandung saya, dan buat siapa yang mau ngambil pelajaran bahwa jangan memusuhi dunia sekolah, dunia kampus, jangan dimusuhin. Jangan mentang-mentang udah jadi pejabat, nggak mau sekolah lagi, nggak mau kuliah lagi, nggak mau belajar lagi. Udah jadi orang kaya, buat apa gue belajar, buat apa gue sekolah, buat apa gue kuliah, jangan. Yang belum selesai, selesailah. Tetep gitu, udah jadi orang terkenal, udah jadi bintang film, udah jadi artis, udah jadi selebgram, udah jadi tiktokers, ya teteplah gitu. Jadi ini nyontohin sekalian, memang kebutuhan saya pribadi memang belajar. Konsentrasi S3-nya? Ya, public policy di ilmu ekonomi di Universitas Trisakti. Disertasi saya tentang analisis kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan pesantren ya, sebagai salah satu juga pusat pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Kan pesantren ini kan perputaran ekonominya dahsyat ya. Dahsyat itu. Misalkan diinisiasi oleh pesantren Gontor dan anak turunannya Gontor, termasuk Darul Quran kan ini juga berkahnya dari Gontor. Ada kegiatan di dunia Gontoriyun ya, di dunia misalkan teman-teman yang pondok modern seperti Darul Quran ini, keberkahan dari Gontor itu ada istilahnya panggung gembira, ada istilahnya lagi drama arena. Nah, itu setiap penyelenggaraannya bisa 300 sampai 1 miliar. Iya loh. Biaya yang biaya panggung, sound system, lighting gitu kan, dan segala macam tetek bengek. Satu pesantren bisa 300, 400 sampai 1 miliar tergantung size dari pesantren itu. Lah ada 1000 pesantren aja, udah 1 T tuh, ya kan? Ya nggak? Kalau 1 miliar 1 T. Kalau 300 juta berarti 300 miliar. Itu perputaran ekonomi pesantren yang berkontribusi kepada umat. Belum kalau penjengukan, ya kan? Pengantaran dan pemulangan, itu perjalanan orang tua dari berbagai daerah, kayak apa coba? Ya kan? Itu ekonomi masyarakat jadi tambah banyak benefitnya, manfaatnya. Itu yang diteliti oleh saya dengan TKP penelitiannya Darul Quran. Yang menggelitik Pak Ustadz sendiri maksudnya sampai mengambil itu, apakah karena memang ada bisa dibilang kekecewaan atau bagaimana? Oh enggak dong, ini biar syiar, biar dunia luar tahu pesantren itu nggak kaleng-kaleng gitu. Ya kan, bagaimana pesantren ngidupin ekonomi sekitar pesantren? Dahsyat ini. Karyawan-karyawati Darul Quran aja yang di sini ada 1000 lebih, belum santri. Dan 1000 makan siang tersebar di banyak warung-warung penduduk, kosan, kontrakan ya kan. Kemudian jajan-jajan warung dan lain sebagainya, itu kan kontribusi menghidupkan ekonomi sekitar, menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar. Nah, kalau seluruh dunia pesantren bisa mempublikasikan bagaimana kemanfaatan dia, kita nggak dianggap sepele. Nggak cuman pilkada doang dideketin, nggak cuman pilgub doang, ya pilkot, pilpres dideketin, abis itu deh. Enggak dong, pesantren hebat ini, ya nggak? Target untuk mendapatkan gelar doktornya? Ya itu kan bonus ya. Ya, dan gini, kalau saya sih emang cuma buat gelar loh. Gelar sesuatu yang memang harus kita kejar dong, kan sebagai tujuan juga.
Maksudnya bukan gini ya, aku mau kuliah aja. Ya kan jadi nggak bener juga. Iya. Iya mana gelar S1-nya kan gitu. Ayo dong selebrasi dong. Hargai pencapaian orang sehingga dia memakai gelarnya. Tapi memang jangan buat sombong. Nggak boleh. Tapi buat dia enjoy-nya, buat dia dapat happy-nya, lalu semangat hidupnya, saya rasa dan itu pengakuan dari pemerintah kok. Iya kan? Ente bisa nggak pakai gelar ente nggak kuliah? Nggak lulus? Nggak bisa. Siapa yang bisa pakai? Yang lulus, yang kuliah dan lulus. Terus dinyatakan resmi oleh pemerintah. Makanya banyak guru-guru besar palsu digulung, dokter-dokter palsu digulung, dokter palsu pun digulung walaupun dia jago. Dia bisa nyembuhin orang, tapi dia dokter palsu nggak boleh. Kan gitu. Nah ini artinya kan ini rekonisi dari pemerintah. Nah rekonisi ini yang sertifikat aja dipajang, sertifikat dipajang gimana? Hah? Kita ikut nih, ikut Karang Taruna, ikut organisasi apa, terus selesai dikasih kita penghargaan berupa piagam kepesertaan, dipajang, masa gelar kagak? Tapi bukan dibuat sombong. Tapi memang apakah setiap maksudnya pemuka agama atau seseorang yang mengetahui ilmu agama itu seharusnya memang sudah punya gelar itu agar bisa ini bukan lebih, ini jangan kita bawa kepada soal gelar ya. Ini lebih kepada soal ilmunya. Iya maksudnya. Makanya kan gelar itu bonus. Banyak orang tidak berkualifikasi S1 dalam pengertian dia tidak terdaftar, tidak secara administratif terdaftar. Tapi dia lebih daripada S1 banyak. Banyak. Ada orang yang nggak nyantren tapi kualifikasinya lebih daripada yang nyantren juga banyak. Cuman saya berkepentingan nyontoin. Itu nih kepada publik seluas-luasnya. Jangan sampai kita nganggap enteng dunia pendidikan formal. Intinya juga sekalian ngasih contohin sunnahnya Rasul ya, mesti belajar sampai ke Cina begitu. Memang ada bedanya antara sekolah mau belajar, antara nyantren mau belajar, antara kuliah mau belajar. Bedanya di mana? Belajar ya bisa sekolah bisa kagak, belajar bisa nyantren bisa kagak, belajar bisa kuliah bisa kagak. Yang sekolah nyantren dan kuliah belum tentu belajar. Makanya ada kalimat tuh kalau di Betawi, lu boleh nggak kuliah tapi jangan sampai nggak belajar gitu. Tapi kan lebih cakep gimana? Lebih cakep sekolah dan belajar, lebih cakep nyantren dan belajar, lebih cakep kuliah dan belajar. Biar gimana tetap lebih cakep. Ada arahan, terarah, terukur. Gitu. Emang ada orang-orang spesial, tapi kan buktinya pendiri Google juga kuliah lagi, pendiri Facebook kuliah lagi, Microsoft tuh kuliah lagi ya kalau nggak salah ya, gue lupa ya. Nah, banyak yang pada kuliah lagi, banyak pejabat-pejabat yang udah di akhir masa jabatannya selesai kuliah lagi, kan bagus. Kemarin berapa lama Tat? Lama nih saya udah nggak bisa dapat kumlot nih, karena udah lebih dari 3 tahun. Ya kan COVID juga. Iya. Tat, kalau boleh tahu dari boleh. apa yang telah didapat dari ilmu yang sudah dipelajari itu, nggak untuk diaktualisasikan ke Doku sendiri seperti apa? Ke Daku sendiri. Pada posisi Daku membangkitkan semangat bahwa bener loh sekarang ini ada pengakuan dari dunia akademisi bahwa apa yang dilakukan oleh Daku secara literasi, secara penelitian itu proven, terbukti bahwa benar ada daya ungkit, daya dongkrak buat perekonomian umat. Ya kan daripada orang ngaku-ngaku sendiri, ya nggak? Ini ngaku sendiri bagaimana ceritanya? Kan ini bukan kita yang ngaku sendiri, tapi pemerintah yang ngakuin lewat mana? Lewat kemudian kampus-kampus yang terakreditasi. Dan saya bersyukur bisa kuliah di Trisakti yang memang cukup ketat, cukup bener-bener ya mikir, mendedikasikan waktu juga. Ya pada masa-masanya kelas itu berlangsung, pernah setiap Sabtu dari jam 9 sampai jam 3. Bayangin coba, mana itu? Berapa ceramah lewat itu? Ya tapi kan Sabtu Minggu, kadang-kadang hari-hari biasa konsultasi begitu. Hasil disertasinya ada keinginan untuk dibikinin buku tuh? Oh udah pasti. Dari banyak yang lebih. Udah pasti. Ya, berbagi ilmu itu mah belum lulus aja udah kita bikin. Wah, udah kita publikasikan di kuliah online. Di kuliahwisatahati.com. Itu tentang bagaimana memberdayakan masyarakat. Kan masyarakat sekitar kalau kita kasih duit, emang duit kita sebanyak apa? Tapi kalau masyarakat kita bilangin, sono buka pecel lele, ntar banyak yang nyari. Dia bisa nyari sendiri duitnya tuh.
Ya kan, buat usaha pecel lele, buat usaha donat, buat usaha roti, buat usaha laundry, apa kek. Nah, itu kan kita menghidupkan orang. Gitu. Ya. Tapi masih nyangka nggak sih Pak Ustadz sampai sekarang nih ternyata punya gelar sampai S3 ya? Kalau saya memang dari dulu bukannya sombong nih ya, pamer nih ya. Bukan sombong, tapi saya udah punya ambisi pribadi tadi. Iya, maksudnya udah punya tujuan hidup, udah punya plan, punya rencana. Ya, coba tanya sama temen atau tanya sama diri sendiri. Lu weekend mau kemana? Banyak orang yang nggak tahu. Banyak orang yang nggak tahu. Gue sih belum ada rencana. Nggak boleh. Kita udah mesti punya rencana dalam setahun ngapain aja. Tahun kedua, 3, 4 ngapain aja. Tahun kelima misalkan ketika mau nikah, ketika nikah misalkan. Orang ntar abis nikah gimana? Ya gimana ya, jalanin hidup aja. Ya jangan begitu dong. Ya mesti ada plan. Nah salah satu plannya menyelesaikan S1 udah, ya, S2 udah, kemudian S3 nih, mudah-mudahan tahun depan udah bisa wisuda. Kan tinggal sidang tertutup, kemudian terbuka, terus wisuda kan. Nah habis itu secara paralel saya memproses guru besar. Iya, profesor ini. 2027 nih kalau lancar udah bisa ini. Insya Allah lah. Kita akan penuhi semuanya, termasuk saya udah mulai belajar nulis Scopus, bagaimana supaya tembus bisa nulis Scopus, belajar nulis di Sinta 1 berapa, entar jurnal, kan asik. Berarti di masuk usia 50 tadi ya, profesor ya? Iya, 51 ya, 2027 ya? Pas 50 lah. 24, 25, 26, 27, 48 tambah 4, 52. 52. Iya, terus 2029 nyapres deh ya.